Perintah Kaisar Naga. Bab 401 sampai dengan 410. Audiobook Novel Silat. Episode 41. Ada apa itu? Ayo pergi dan lihat. Yuki dengan penasaran menarik Dev untuk pergi. Itu taruhan batu. Seperti ini setiap hari. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang diteriakkan orang-orang ini pada tumpukan batu pecah sepanjang hari. Ellie berkata dengan sangat bingung. Dev yang awalnya tidak penasaran, tetapi setelah mendengar Ellie berbicara tentang batu judi, dia langsung tertarik, mungkin dia bisa memilih beberapa batu giok dan membuat perhiasan untuk Yuki. Di mata para pria ini, tumpukan batu ini hanya berpikir bahwa kosmetik kelas atas memiliki status yang sama di mata wanitamu. Dev tersenyum ringan dan berjalan mendekat. Sialan, Kaisar Hijau, aku mengusir Kaisar Hijau. Dev dan yang lainnya bahkan belum berjalan, ketika mereka mendengar tepuk tangan meriah dari kerumunan. Hahaha, aku menjadi kaya. Segera setelah itu, seseorang terdengar tertawa terbahak-bahak, dan jelas bahwa batu itu dibeli oleh orang ini. Namun, ketika Dev mendengar suara ini, alisnya sedikit berkerut, dia tampak sangat akrab. Di sisi lain, wajah Ellie menjadi dingin. Evan, bajingan ini, datang untuk bertaruh pada batu. Setelah berbicara, Ellie bergegas menuju kerumunan dengan marah. Dev juga langsung ingat bahwa suara ini adalah suara adik laki-laki Ellie, Evan. Begitu Dev dan yang lainnya mendekat, mereka melihat Evan memegang batu, tertawa liar, melompat, sangat bahagia. Tuan mudaku, aku benar-benar minta maaf, batu ini bukan milikmu, kamu tidak bisa mengambilnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan untuk mengambil batu dari tangan Evan. Bagaimana bisa Evan memberikannya, dan segera memeluk batu di tubuhnya, mengapa bukan milikku? Saya membeli ini, apakah Anda ingin kembali ketika Anda membuka hijau kaisar? Pria parubaya itu tersenyum ringan dan berkata, Tuan mudaku, jika Anda membeli batu itu, apakah Anda membayarnya? Aku memberimu uang, tapi aku memberimu deposit 100.000 yuan. Evan berkata dengan keras. Hahaha, siapa yang tidak tahu aturan dunia perjudian batu? Kamu membayar deposit dan batu itu milikmu. Bukankah ini mimpi? Pria parubaya itu memiliki sedikit penghinaan di wajahnya. Bos Cui, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dalam beberapa kali terakhir, saya membayar deposit dan membuka batu itu. Pada saat itu semua sampah, dan saya tidak melihat Anda berbicara tentang uang tangan pertama dan barang bekas. Saya yang berada di belakang. Saya akan mengumpulkan sisanya untuk Anda. Evan sedikit cemas, dan bertanya dengan marah, kali ini, Kaisar Hijau dibuka. Anda memberitahu saya bahwa Anda punya uang dan barang. Bukankah ini pertunjukan kecurangan pada saya? Memukulmu? Ini adalah aturan dunia perjudian batu. Di mana aku mengadumu? Serahkan batu itu, atau kamu tidak akan mau pergi. Setelah Bos Cui selesai berbicara, ketiga pria besar itu mengepung Evan dalam sekejap. Evan pemalu, dan wajahnya menjadi pucat ketakutan dalam sekejap, tetapi menghadapi harta tak ternilai Kaisar Hijau, dia masih tidak ingin menyerahkannya, jadi dia memegang batu itu erat-erat dan berkata, Bos Cui, saudari dari Majelis Pelindung Hukum, kamu berani memindahkan aku, saudara perempuanku tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang bisa dilakukan orang-orang di Majelis Pelindung Hukum? Orang-orang di Majelis Pelindung Hukum juga harus mematuhi aturan. Bos Cui tersenyum dingin. Evan tidak melepaskan batu itu, tetapi ketika Bos Cui melambaikan tangannya, dia akan membiarkan seseorang mengambilnya. Ini adalah Ellie yang bergegas, merobohkan tiga pria besar dengan 3 pukulan dan 2 kaki. Kakak, melihat Ellie datang, Evan langsung menjadi bersemangat. Dan wajah Bos Cui menjadi dingin. Nona Gu, sebagai orang dari Majelis Pelindung Hukum, bagaimana Anda bisa menyakiti orang? Apakah Anda mencoba menindas orang? Kamu mengalahkan saudaraku, bagaimana aku tidak bisa melakukannya? Bahkan jika aku memukulmu, itu adalah pertahanan diri. Ellie memelototi Bos Cui dan berkata, Nona Gu, Anda harus memiliki bukti ketika Anda berbicara. Yang mana dari mata Anda melihat bahwa saya memukul saudara Anda, dan selain itu, saudara Anda mengambil batu saya dan tidak mengembalikannya. Ini merampok milik orang lain. Anda, penjaga hukum, tidak peduli?
Bos Cui sama sekali tidak takut pada Ellie dan bertanya sambil mencibir. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya, saya membeli batu ini, saya membayarnya. Evan buru-buru menjelaskan kepada Ellie. Diam untukku. Ellie dengan marah berteriak pada Evan. Aku akan menjagamu saat aku pulang. Evan benar-benar marah ketika dia melihat Ellie, dia memegang batu dengan kedua tangan, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Bos Cui, saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Dulu, saudara laki-laki saya bisa membayar deposit dan membuka batu itu dengan Anda, tetapi sekarang barangnya sudah habis, dan Anda mengatakan itu tidak bisa dilakukan lagi. Ini dia jelas jebakan untuk saudaraku? Ellie tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa ini adalah jebakan yang diberikan oleh pemilik toko batu judi. Nona Gu, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Kami semua adalah pengusaha yang serius. Selain itu, ada begitu banyak ayah dan penduduk desa di sini. Aturan dunia batu perjudian kami adalah uang tangan pertama dan barang tangan pertama. Saya dulu membiarkan dia mengemudi karena dia menyedihkan. Saya tidak menjual seperti ini hari ini, bukan? Apakah itu melanggar hukum? Bos Cui melihat agresivitas Ellie, dan untuk sementara waktu, Ellie terdiam. Berikan batu itu padanya. Pada saat ini, Dev dan Yuki juga masuk dari kerumunan. Kakak ipar, mata Evan berbinar ketika dia melihat Dev. Kakak ipar, ini hijau kekaisaran, dan nilainya setidaknya beberapa juta. Bagaimana Anda bisa mengembalikannya kepada mereka? Kakak ipar Evan menakuti Ellie dan Dev. Ini di depan Yuki, bagaimana bisa Evan berteriak tanpa pandang bulu? Yuki terkejut, menatap Dev dan Ellie, wajahnya penuh keraguan. Evan, kamu bajingan, sudah berapa kali aku memberitahumu, aku tidak ada hubungannya dengan Dev, dia bukan saudara iparmu, mengapa kamu berteriak? Pacar Dev adalah saudara perempuanmu Yuki, dia milikku. Teman sekelas. Ellie tersipu dan berteriak pada Evan dengan keras. Evan tertegun sejenak, hanya untuk menyadari bahwa Dev berpegangan tangan dengan Yuki. Ternyata Dev bukan pacar saudara perempuannya, dia salah paham. Meskipun Evan sedikit kecewa, pada saat ini, dia tidak bisa berteriak, jadi dia mengalihkan pandangannya dan buru-buru menjelaskan, apa yang salah dengan saya memanggil saya ipar? Ini pacar saudara perempuan saya Yuki, jadi saya bisa, tidak disebut saudara ipar. Apakah itu? Apakah saya benar, Suster Yuki? Evan bertemu Yuki untuk pertama kalinya, tetapi seperti seorang kenalan lama, mereka saling memanggil sangat dekat. Ellie tertipu oleh Evan, dan mata Dev berkilat kagum. Meskipun Evan ini pemalu dan pengecut, kemampuan reaksinya benar-benar tidak biasa. Yuki juga sangat gembira atas panggilan Evan, dan bertanya pada Ellie. Bertahanlah, apakah ini adik nakal yang biasa kamu bicarakan di sekolah? Ellie mengangguk dan mau tidak mau memelototi Evan. Saudari Yuki, Anda harus memutuskan untuk saya. Saya membeli batu ini dengan uang, dan mereka jelas menipu saya. Evan tahu bahwa kekuatan Dev tidak biasa, dan dia pasti bukan orang biasa jika dia bisa menjalin hubungan dengan Aula Fata. Itu sebabnya dia membiarkan Yuki memutuskan untuknya, selama Yuki berbicara, bisakah Dev patuh? Anda harus tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, pria selalu mendengarkan wanita. Yuki melirik Dev, Dev, bantu dia. Evan, kembalikan batu itu kepada mereka, karena ada aturannya, lalu lakukan hal-hal sesuai aturan. Dev berkata kepada Evan. Kakak ipar, ini Imperial Green, bernilai beberapa juta. Evan tampak cemas dan mengedipkan mata pada Dev dengan putus asa. Dia pikir Dev tidak tahu apa itu Imperial Green. Berikan kepada mereka, batu ini tidak berharga. Dev berkata lagi. Evan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ellie berkata dengan marah, jika kamu tidak memberikannya kepada orang lain, dasar otak babi, kamu pantas ditipu oleh orang-orang dan meningkatkan ingatanmu. Evan tampak tak berdaya, dan akhirnya menggertakkan giginya, dia hanya bisa melempar batu ke bos Cui itu, dan kemudian menundukkan kepalanya dan tampak dekaden. Sudah kubilang, batu ini tidak berharga. Hanya memiliki lapisan tipis hijau kekaisaran, dan jika kamu memotongnya sedikit lagi, tidak akan ada apa-apa di dalamnya. Dev menepuk bahu Evan untuk membujuknya. Benarkah?
Evan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Jika itu masalahnya, maka batu itu tidak berharga, dan itu tidak rugi bagiku. Tentu saja itu benar. Dev tersenyum ringan. Kemudian Bos Cui juga mendengar kata-kata Dev, dan mencibir. Saya telah bermain judi batu selama beberapa dekade, jadi penglihatan saya tidak sebaik Anda, seorang anak berbulu berusia awal 20-an. Dengan warna seperti itu, setidaknya 3 potong dapat diproduksi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memotongnya lagi dan melihat. Dev berkata kepada Bos Cui. Ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, mereka langsung tertarik dan berteriak. Ayo kita lihat lagi. Oke, kalau begitu aku akan memotong pisau. Bos Cui berkata, dan memberikan batu itu kepada bawahannya, dan kemudian bawahannya dengan terampil memotong batu itu lagi. Tapi setelah pisau dipotong, benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya, bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau. Kali ini, semua orang tercengang, dan Bos Cui juga melebarkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Terus potong. Bos Cui berteriak pada bawahannya. Segera, pisau lain dipotong, tetapi masih tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, seluruh batu dipotong menjadi potongan-potongan tipis, dan sebagai hasilnya, hanya ada lapisan tipis hijau kekaisaran, dan tidak ada yang bisa keluar. Itu hanya sia-sia, tidak berharga. Kali ini, Bos Cui tercengang, dan semua orang di sekitar memandang Dev dengan kaget. Hahaha, keren, cepat kembalikan depositnya padaku. Evan tertawa girang, jika bukan karena kedatangan Dev, diperkirakan kali ini dia akan kalah menyedihkan lagi. Bos Cui memelototi Dev dengan kejam, lalu menatap Evan dan berkata. Aturan toko kami, deposit tidak akan dikembalikan, Anda dapat memilih batu di dalamnya. Saya tidak menginginkannya lagi, saya tidak dapat mempercayai toko Anda lagi, kembalikan depositnya kepada saya. Evan tidak ingin bertaruh dengan batu di rumah mereka. Seperti yang saya katakan, deposit tidak akan dikembalikan. Entah Anda memilih batu kasar atau pergi. Bos Cui berkata dengan tatapan mendominasi. Kamu, Evan hendak marah. Tetapi dihentikan oleh Dev. Bisakah 100.000 keping ini diambil secara sewenang-wenang dari batu kasar? Tanya Dev. Tentu saja, di tumpukan ini, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Kata Bos Cui sambil menunjuk ke tumpukan batu kasar di belakangnya. Dev melirik batu-batu kasar dan menggelengkan kepalanya diam-diam, karena tidak ada hijau kekaisaran sama sekali, bahkan biji es pun tidak. Tetapi ketika mata Dev menyapu tumpukan batu yang berantakan di sakunya, tubuhnya sedikit bergetar. Apakah batu-batu di sana baru saja dipetik? Dev bertanya, menunjuk ke tumpukan batu yang berantakan. Itu semua batu buangan yang terbuka. Jika kamu ingin mengambil satu, itu 10.000 yuan, pilih saja. Bos Cui meliriknya dan berkata. Ya, dan itu tidak rugi bagiku. Kakak ipar, itu semua adalah batu sisa yang telah dibuka, dan tidak akan ada hal baik. Evan buru-buru membujuk Dev. Batu-batu ini semua pernah dibuka, tetapi hanya dibuka sekali, kemudian tidak dibuka, dan langsung dibeli kembali oleh toko batu judi. Harganya cukup murah. Jika batu dibuka 3 atau 4 kali, akan ada sedikit residu tidak ada nilai. Dev tidak memperhatikan gaya kuno, tetapi berjalan langsung dan mengambilnya dari tumpukan batu sisa. Segera, Dev mengambil 10 batu limbah. Melihat batu yang telah dipotong, angin kuno menghela nafas, merasa bahwa 100.000 yuan terbuang sia-sia. Tetapi berpikir bahwa uang itu juga diberikan kepadanya oleh Dev, Evan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika dia membuat Dev bahagia sekarang, mungkin dia bisa memberinya uang. Lagi pula, Dev kaya. Itu saja, ayo pergi. Dev melemparkan batu itu ke depan Bos Cui dan berkata. Bos Cui melihat tumpukan batu limbah di depannya dan mencibir. Mari kita setuju, jika kita tidak dapat membuka apapun, kita tidak akan mengembalikannya. Jangan katakan bahwa saya menipu Anda lagi dan merusak reputasi toko saya. Jangan bicara omong kosong, cepatlah, kata Dev dingin. Bos Cui memerintahkan bawahannya, buka. Segera. Sepotong batu sisa dibawa ke mesin, dan kemudian di bawah pisau pemotong, batu sisa dipotong sedikit demi sedikit. Batu biji es, itu biji es. Mereka yang memiliki mata tajam akan segera memanggil. Benar saja,
Setelah batu itu dibuka, ada batu biji es sebening kristal di dalamnya. Hahaha, batu benih es, kali ini kita tidak akan kalah. Evan langsung tertawa saat melihatnya. Meskipun batu biji es tidak terlalu berharga, itu masih bisa dijual seharga 100.000 dan 200.000 yuan. Dengan cara ini, mereka tidak akan kehilangan uang. Aku tidak mengira kamu seberuntung itu, kucing buta bertemu tikus mati. Bos Cui mendengus dingin. Dev hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu untuk membuka batuan sisa lainnya. Segera, batu sisa lain dibuka, dan ternyata itu adalah batu es lain. Segera setelah blok ketiga, blok keempat adalah semua biji es. Semua orang tercengang, jadi Bos Cui tidak bisa tidak melihat Dev. Evan dengan penuh semangat memegang tas dengan batu yang terbuka, dan mendesak Bos Cui, cepat, jangan menggiling. Ketika batu sisa kelima dibuka, lampu hijau yang menyilaukan mengejutkan semua orang. Bahkan Bos Cui tercengang di tempat. Evan tertegun sejenak, lalu melompat seperti orang gila. Imperial Green, ini Emperor Green. Setelah terkejut, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Siapa anak ini? Aku sangat beruntung, aku bisa mengeluarkan Kaisar Green dari Memo. Di mana keberuntungan di sini, itu hanya ledakan keberuntungan. Diam, sudah jelas bahwa pemuda ini adalah seorang penikmat, itu hanya masalah keberuntungan. Semua orang membicarakannya, dan wajah Bos Cui menjadi sangat jelek. Jangan kaget, ayo cepat-cepat. Evan berkata kepada Bos Cui. Saya tidak akan menjualnya, kami tidak akan menjual sisa batunya, saya akan mengembalikan uangnya. Bos Cui mengumpulkan batu yang tersisa sendiri. Dev melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Bos Cui. Saya tidak ingin uang, saya hanya ingin batu. Ini uang dan barang. Bagaimana Anda bisa kembali? Ya, bagaimana kamu bisa kembali? Begitu banyak orang yang menonton. Evan juga melangkah maju untuk meraih Bos Cui dan berkata, apakah kamu tahu toko siapa di sini? Berani menyentuhku di sini? Bos Cui mendengus dingin, dan langsung mengeluarkan lebih dari selusin pria besar dari dalam, melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah pelatih. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika aku tidak ada? Melihat ini, Ellie sangat marah. Bagaimanapun, dia juga anggota Majelis Pelindung Hukum, tetapi orang-orang ini mengabaikannya. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika Master Majelis Pelindung Hukum datang, aku tidak takut. Ini adalah toko tempat Tuan Muda Wu memiliki saham. Apakah kamu berani membuat masalah? Bos Cui sangat bangga, karena dia mendapat dukungan dari keluarga Wu di belakangnya. Anda harus tahu bahwa keluarga Wu adalah salah satu yang terbaik di ibu kota provinsi, dan Rei Wu, kepala keluarga Wu, juga salah satu dari 4 direktur aliansi Wudao. Bahkan jika itu adalah toko yang dibuka oleh Lao Zu, kamu akan selesai membukakan batu itu untukku. Wajah Dev muram. Sial, aku tidak akan membuka, apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Bos Cui menampar wajahnya. Bang! Dev menghancurkannya dengan satu pukulan, dan secara langsung menyebabkan hidung dan mulut Bos Cui berdarah. Ini masih tangan Dev, jika tidak, Bos Cui ini akan membuat kepalanya mekar. Sial, kamu berani memukulku dan membunuh mereka. Bos Cui menyeka segenggam darah dan berteriak langsung ke preman di bawahnya. Lebih dari selusin preman bergegas dengan tongkat dalam sekejap. Tepat ketika Dev akan memulai, tubuh kokoh Ellie menyambutnya. Untuk berurusan dengan tuan dari keluarga seni bela diri, Ellie bukanlah lawan, tetapi untuk menghadapinya. Dengan preman ini, guling masih lebih dari cukup. Bang bang bang. Hanya dalam beberapa menit, selusin preman dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Ellie. Kali ini Ellie tidak menahan diri. Para preman itu mematahkan tangan atau kaki mereka. Terbakar. Bos Cui, yang melihat adegan ini, melangkah mundur lagi, dan berkata dengan ekspresi muram, Oke. Kamu telah menyebabkan masalah besar, dan tidak ada yang mau pergi hari ini. Setelah Bos Cui selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, yang jelas-jelas ditujukan kepada Tuan Muda Wu. Kalian, cepat ambil barang-barangmu dan pergi, keluarga Wu tidak mudah dipusingkan. Seseorang membujuk Dev. Langsung ke preman di bawahnya. Kakak, kami.
Evan menjadi sedikit takut ketika dia melihat bahwa Bos Cui dipanggil, lagi pula, keluarga Wu tidak mudah dipusingkan. Evan, jangan takut, ini aku. Melihat ekspresi ketakutan Evan, Dev berkata ringan. Evan mengangguk dan berkata, ya, apakah kamu tidak kenal orang-orang dari Aula Fata? Panggil orang-orang dari Aula Fata, dan kamu tidak perlu takut dengan keluarga seni bela diri. Untuk berurusan dengan keluarga bela diri belaka, di mana kamu bisa menggunakan orang-orang dari Aula Fata? Dev mencibir. Melihat Dev begitu arogan, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan menggelengkan kepala diam-diam. Jika langit gila, akan ada hujan, dan jika orang gila, akan ada bencana. Berani mengatakan ini tentang keluarga Wu, saya khawatir akan sial hari ini. Segera, seorang pria muda berusia awal 20-an memegang kipas lipat, diikuti oleh beberapa orang yang bergegas. Siapa yang tidak memiliki mata panjang, berani membuat masalah di toko Udaoku? Sebelum orang itu datang, suara omelan sudah terdengar. Dev melirik pemuda itu, dan dia terlihat sedikit mirip dengan Reiwu, tetapi temperamen dan temperamennya sangat berbeda satu sama lain. Tampilan yang arogan dan mendominasi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hanya saja Dev tidak merasakan fluktuasi energi sedikit pun pada pemuda ini. Jelas bahwa pihak lain bukanlah seorang pejuang. Sebagai penguasa energi internal, bagaimana mungkin putranya tidak menjadi seorang pejuang? Tepat ketika Dev bingung, Bos Cui melihat seseorang datang dan buru-buru menyapanya. Tuan Wu, itu mereka. Bos Cui menunjuk Dev dan yang lainnya, matanya penuh amarah. Pemuda itu melirik Dev dan Evan, dan kemudian melihat ke arah para penjahat yang berkabung di tanah, wajahnya menjadi dingin. Kamu membuat masalah denganku dan menyakiti orang-orangku, bahkan jika kamu Nona Gu berasal dari Majelis Pelindung Hukum. Apakah Anda ingin memberi saya penjelasan juga? Doni, orang-orangmu yang membohongi adik laki-lakiku lebih dulu, dan seharusnya kamu yang ingin menjelaskan. Eli memelototi pemuda itu dan berkata, saya hanya tahu bahwa Anda membujuk saya dan melukai orang-orang saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang sisanya. Sekarang saya minta maaf dan mengganti kerugian saya. Mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Doni Wu mengguncang kipas lipatnya dengan sikap yang sangat arogan. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Dev memandang Doni Wu dan berkata dengan senyum dingin. Kalau begitu jangan pergi. Suara Doni Wu tenggelam, dan beberapa orang di belakangnya mengepung Dev dalam sekejap. Hanya ada seorang lelaki tua kurus yang berdiri di samping Doni Wu tanpa bergerak. Dev melirik mereka dan menemukan bahwa orang-orang ini semua adalah pejuang kekuatan internal. Dibandingkan dengan gangster kecil tadi, saya tidak tahu seberapa kuat, dan lelaki tua kurus di samping Doni Wu penuh energi, dan napasnya terengah-engah. Lebih kuat dari seni bela diri. 61 tidak lemah sama sekali. Meminta maaf atau mati, kamu memilih. Doni Wu menatap Dev dengan wajah muram, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun di depannya. Dev adalah yang pertama. Bisakah aku memilih yang ketiga? Dev tersenyum kecil. Yang ketiga. Doni Wu terkejut. Itu untuk membiarkanmu mati. Setelah kata-kata kematian Dev diekspor, napas di tubuhnya tiba-tiba meledak. Aura menakutkan itu langsung menyebabkan napas beberapa prajurit kekuatan batin yang mengelilinginya menjadi mandek, dan kemudian dia merasa seperti sedang ditekan oleh batu besar. Kepulan, kepulan. Beberapa prajurit kekuatan internal semua berlutut dengan satu lutut, wajah mereka kesakitan, dan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Terutama lelaki tua kurus itu, matanya melebar dan tubuhnya sedikit gemetar. Aura mengerikan tadi membuatnya hampir berlutut ke tanah. Untungnya, aura itu tidak ditujukan padanya, kalau tidak dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Siapa kamu? Pria tua kurus itu bertanya pada Dev dengan ekspresi waspada. Namaku Dev. Dev berkata ringan. Ketika lelaki tua kurus itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya penuh ketakutan. Kamu Tuan Chen. Pria tua kurus itu adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Wu. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi cincin, dia masih mendengar tentang nama Dev. Selain itu, Rei Wu mengirimnya ke villa keluarga Jiang untuk mengundang Dev berkali-kali di beberapa hari terakhir.
Tetapi Dev dalam retret, saya tidak melihat Dev. Sekarang mendengarkan Dev sendiri, memikirkan aura menakutkan Dev barusan, dia dapat yakin bahwa pemuda di depannya adalah orang yang membunuh Dani Jiang. Tuan Chen, kami tidak memiliki mata dan menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak akan tersinggung. Kata lelaki tua kurus itu, dan benar-benar berlutut di depan Dev. Matanya penuh ketakutan, kamu Tuan Chen. Zibo, apa yang kamu lakukan? Mata Doniwu melebar, tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Anda harus tahu bahwa dalam keluarga Wu, identitas Kibo dan Rei Wu dapat dikatakan sejajar, dan kekuatan mereka juga setara. Sekarang dia benar-benar berlutut di depan seorang pria muda berusia 20-an. Bukankah ini memalukan bagi keluarga Wu? Diam. Pria tua kurus itu memelototi Doniwu, yang terlalu takut untuk mengatakan apapun. Dev memandang pria tua kurus yang berlutut di tanah dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada Evan, singkirkan semuanya, ayo pergi. Evan mengangguk, buru-buru mengemasi semua batu, dan kemudian pergi bersama Dev. Baru setelah sosok Dev menghilang, lelaki tua kurus itu berani bangkit. Tuan Wu, batu kami. Melihat Dev mengambil batu itu, Bos Cui buru-buru berkata kepada Doniwu. Terkunci. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa lelaki tua kurus itu memberi Bos Cui mulut secara langsung, menyebabkan Bos Cui pusing dan wajahnya bengkak. Kibo, apa yang terjadi? Doniwu bertanya dengan wajah bingung. Tuan muda tertua, kami telah membuat kesalahan besar, kami harus membuat kesalahan besar, masalah ini harus diputuskan oleh Tuan. Pria tua kurus itu menghela nafas dan kembali dengan Doni. Keluarga Wu, Rei Wu sangat marah setelah mendengarnya. Binatang, Nizi, aku membunuhmu. Rei Wu menampar kepala Doniwu dengan tamparan. Tapi dia dihentikan oleh Kibo, Tuan, bahkan jika Anda membunuh Tuan muda tertua, itu tidak akan ada gunanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membiarkan Tuan Chen menghilangkan kesan buruk dari keluarga Wu saya. Ya, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Tuan Chen. Rei Wu mengangguk lagi dan lagi, buru-buru berlari kembali ke kamarnya, dan mengeluarkan ratusan tahun ramuan obat yang dia hargai. Doniwu berlutut di tanah, gemetar, dan berkata kepada Kibo dengan wajah penuh keluhan, Kibo, siapa pria itu? Mengapa kamu dan ayah takut padanya? Tuan muda tertua, jangan bicarakan itu, dialah yang membunuh Dani Jiang dalam kompetisi cincin. Dia membunuh keluarga Wei dan keluarga Jiang. Apakah menurut Anda keluarga Wu juga mengikuti jejak keluarga Jiang? Zhe berkata dengan tajam. Kali ini, wajah Doniwu pucat, ketakutan setengah mati, dan dia bergumam, aku tidak tahu, ini, apa yang harus aku lakukan? Binatang, ikuti aku. Rei Wu mengambil Doniwu dan pergi. Di villa keluarga Jiang, Dev, Yuki dan Ellie sedang makan malam. Ling Er, jangan kembali ke rumah kecilmu di malam hari, tetaplah di sini, hanya untuk menemaniku. Yuki mengikuti Ellie dan berkata, aku bukan bola lampu. Kalian berdua tinggal bersama di malam hari. Apa yang aku lakukan di sebelahku? Dengarkan suaranya. Ellie tersenyum. Yuki tersipu, memelototi guling Er dan berkata, jangan bicara omong kosong, kami berdua sangat polos, kami tidak pernah tidur bersama. Semuanya sudah mapan, tidak apa-apa tidur bersama, dan punya bayi lebih awal. Ellie menatap Yuki dengan ekspresi lucu dan berkata, persetan, aku tidak melahirkan sepagi ini, aku belum cukup bersenang-senang. Yuki memutar matanya. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, dia buru-buru mengambil beberapa gigitan makanan dan berjalan pergi. Kedua gadis ini bersama dan berani mengatakan apapun. Duduk di sofa, Dev berencana untuk berlatih sebentar, tetapi melihat seorang bawahan masuk. Tuan Chen, kepala keluarga Wu meminta untuk bertemu denganmu. Kata bawahan. Ayo pergi dan lihat. Dev tidak memiliki kejutan, dengan karakter Rei Wu, setelah dia mengetahuinya, dia pasti akan datang. Katakan saja aku tidak punya waktu. Dev melambaikan tangannya. Tak lama kemudian orang-orang itu keluar. Di luar villa, Rei Wu dan Doniwu sedang menunggu dengan cemas di luar, memegang kotak hadiah yang sangat halus di tangannya.
Melihat orang yang memberitahu laporan itu keluar, Rei Wu bergegas maju. Adik laki-laki, apa yang dikatakan Tuan Chen? Tuan Chen tidak punya waktu. Setelah bawahannya selesai berbicara, mereka menutup pintu villa. Rei Wu dan Donnie Wu ada di luar, dan mereka sedikit tercengang untuk sementara waktu. Apa yang harus kita lakukan? Donnie Wu bertanya dengan hati-hati. Terkunci. Rei Wu langsung memberi Donnie Wu mulut besar. Berlututlah untukku, terus berlutut di sini, berlutut sampai Tuan Chen melihat kita. Beraninya Donnie Wu tidak mendengarkan, dia buru-buru berlutut di pintu, sementara Rei Wu kembali ke mobil dan menunggu dengan tenang. Di malam hari, tiba-tiba ada guntur dan kilat, dan hujan turun. Rei Wu duduk di mobil dan melihat Donnie Wu berlutut di tengah hujan. Tidak ada gerakan di wajahnya. Keesokan harinya, setelah hujan dan langit, pelangi muncul dari langit. Cantik. Yuki dan Ellie melihat pelangi dan berteriak gembira. Dev bernapas di halaman dan menggerakkan tubuhnya. Seorang bawahan datang dan membisikkan beberapa kata di telinga Dev. Dev tertegun sejenak, dan kemudian senyum muncul di sudut mulutnya. Keluar dan lihatlah. Pintu villa terbuka, dan setelah Dev keluar, dia melihat Donnie Wu masih berlutut di tanah, dan tubuhnya basah. Melihat Dev keluar, Rei Wu buru-buru menyapanya, Tuan Chen, anjing itu bodoh. Menyinggung Tuan Chen adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Saya harap Tuan Chen dapat menyelamatkan nyawa anjing itu. Rei Wu berkata, dan buru-buru menyerahkan kotak hadiah. Dev tidak perlu melihatnya, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di dalamnya, dan tahu apa itu. Patriark Wu bersikap sopan, itu hanya kesalahpahaman kecil. Kamu tidak harus begitu sopan, bawa Tuan Muda Ling kembali, dan kamu tidak akan masuk angin. Dev tertawa, mengambil hadiah itu dan menyerahkannya kepada bawahannya. Melihat Dev mengatakan ini, Rei Wu sangat gembira dan mengangguk lagi dan lagi. Oke, terima kasih Tuan Chen atas kemurahan hati Anda. Saya akan mengadakan perjamuan di rumah sederhana pada siang hari. Saya harap Tuan Chen dapat menghargainya. Oke, aku akan ke sana pada siang hari. Dev mengangguk. Dev membutuhkan orang yang bijaksana seperti Rei Wu untuk melakukan sesuatu, jadi dia setuju untuk pergi ke keluarga Wu. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Chen di rumah. Rei Wu membawa Donnie Wu dan pergi, dan Donnie Wu hampir pingsan saat ini. Tak lama setelah Rei Wu pergi, Yansen dan Fata datang. Melihat mata keduanya, sudut mulut Dev sedikit terangkat, jelas keduanya tertarik satu sama lain. Tuan Istana, Yao Wangfu telah mengirim seseorang untuk mendesak keseimbangan bahan obat, mengatakan bahwa bahan obat telah disiapkan, tunggu saja saldonya tiba, lalu kirim barangnya. Chi Feng berbisik kepada Dev. Ya, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan. Anda menjual semua properti keluarga Jiang dengan harga murah, mengembalikan dana, menjaga villa ini, dan melihat berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan bersama. Dev sedikit mengernyit. Dalam waktu singkat, agak sulit bagi Dev untuk mengumpulkan miliaran dolar. Dia tidak punya bisnis sekarang, jadi dia hanya menjual beberapa Xiaohuan dan. Sekarang volume penjualan Xiaohuan dan tidak terlalu besar, dan Dev tidak punya bisnis selama ini, tidak ada waktu untuk memperbaiki pil pengembalian kecil. Meskipun Aula Harimau dan Aula Fata tidak kecil, mereka adalah geng, dan tidak banyak properti atas nama mereka, selain itu, ada ribuan saudara yang harus didukung, dan mereka tidak dapat menghasilkan banyak uang sama sekali. Ya. Fata mengangguk, tetapi hal-hal ini akan sulit dilakukan dalam waktu singkat, dan itu akan memakan waktu, tetapi saya telah mengirim seseorang kembali ke Yao Wangfu, dalam beberapa hari tenggang. Tuan Istana, kalau tidak saya akan menjual semua properti Aula Harimau di Hongcheng, dan saya dapat mengumpulkan sejumlah uang. Bagaimanapun, ada beberapa rakyat jelata di Aula Harimau saya. Ketika saya tiba di ibu kota provinsi, saya menyadari bahwa saya adalah seorang bercanda. Yansen mengikuti Dev dan berkata. Dev melirik Yansen dan tersenyum ringan, kamu juga ingin datang ke ibu kota provinsi untuk pembangunan? Aku, Yansen melihat ekspresi Dev, wajahnya tiba-tiba memerah, dia tidak tahu harus berkata apa. Fata sedikit menundukkan kepalanya dan tertawa diam-diam. Dalam kasus Aula Harimau, Anda dapat menemukan seseorang yang dapat Anda percaya untuk merawatnya. Kali ini, setelah bahan obat dari Yao Wangfu tiba,
saya akan memurnikan pil obat untuk Anda, dan mencoba membuat terobosan kekuatan Anda di waktu sesingkat mungkin. Dev mengerti apa maksud Jansen dan tahu bahwa dia ingin tinggal di ibu kota provinsi untuk pembangunan. Bagaimanapun, Fata berada di ibu kota provinsi, dan kekuatan Fata jauh lebih tinggi darinya. Sebagai pria besar, wajah Jansen agak tak sedap dipandang. Benarkah? Jansen tiba-tiba terkejut, terima kasih banyak, Hol Master. Kamu ikuti aku, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu lebih rendah dari orang lain, atau akan memalukan bagi istana Tianlong kita. Dev bangkit dan menepuk bahu Jansen sambil tersenyum. Hei! Kalau saja kamu tahu di mana aula lainnya, total ada 13 aula, dan kamu pasti bisa menghasilkan uang. Jansen tiba-tiba menghela nafas. Oke, lakukan yang terbaik. Aku akan menemukan cara tentang uang. Silakan kunjungi pasar di sini. Semuanya cukup bagus. Dev tersenyum dan melambaikan tangannya. Fata tersipu dan berjalan keluar, sementara Jansen menatap Dev dengan penuh terima kasih, dan mengikutinya keluar. Fata dan Jansen berjalan kembali, Dev sedikit mengernyit, miliaran uang, ini bukan jumlah yang kecil, di mana mendapatkannya? Jika benar-benar tidak mungkin, mereka hanya bisa mengikuti ayah mertua mereka Huan Su untuk meminta bantuan. Namun, meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hong Cheng, mereka belum tentu memiliki banyak dana. Sisanya adalah aset. Dibutuhkan waktu. Pada siang hari, Rei Wu mengirim mobil untuk menjemput Dev, dan itu adalah Donnie Wu. Pada saat ini, Donnie Wu sudah berganti pakaian, dan wajahnya jauh lebih baik. Melihat Dev keluar, Donnie Wu segera membuka pintu mobil dengan hormat. Tuan Chen, silakan masuk ke dalam mobil. Dev mengangguk dan duduk di mobil, sementara Donnie Wu mengemudi dengan hati-hati menuju keluarga Wu. Temperamen Donnie Wu sombong dan mendominasi. Tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, dia hanya bisa melayani dengan hormat, bahkan ayahnya sopan kepada Dev, bagaimana dia bisa berani tidak sopan. Ketika mobil melaju di jalan, telepon Donnie Wu berdering, tetapi dia tidak berani menjawabnya, tetapi diam-diam melirik Dev. Dev tersenyum tak berdaya, jawab saja panggilannya, aku bukan iblis. Ketika Dev mengatakan ini, Donnie Wu menjawab telepon. Tuan Wu, Bos Feng telah tiba di pelabuhan, batu-batu kasar sudah mulai dimuat ke dalam truk, dan mereka bisa datang kepada kita di sore hari. Kata orang di telepon. Oke, aku mengerti. Donnie Wu berkata bahwa dia akan menutup telepon, tetapi pihak lain segera berkata, Tuan Wu, lalu Bos Feng mengatakan bahwa kumpulan batu kasar ini adalah batu Hengshan, dan meminta Anda untuk menyiapkan lebih banyak uang. Batu Hengshan. Donnie Wu tertegun sejenak, dan kemudian ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tidak masalah, biarkan dia mengangkut semua batu kasar, jangan membaginya dengan orang lain. Setelah menutup telepon, wajah Donnie Wu masih penuh kegembiraan. Melihat ekspresi bersemangat Donnie Wu, Dev merasa sedikit penasaran, jadi dia bertanya. Apa batu Hengshan ini? Oh, Tuan Chen tidak tahu, batu Hengshan ini adalah batu kasar yang diproduksi di Gunung Hengshan. Karena tingkat pengiriman batu kasar jenis ini tinggi, dan sebagian besar permata berharga seperti hijau kekaisaran dan merah api merah. Terbuat dari jenis batu Hengshan, sehingga harga batu asli akan lebih tinggi, tetapi jika Anda bisa mendapatkan batu jenis ini di tangan Anda, jika Anda beruntung, bahkan jika Anda membukanya sendiri, Anda dapat membuat banyak uang. Donnie dengan bersemangat mengikuti perkenalan Dev. Dapat dilihat bahwa Donnie masih melakukan penelitian tentang batu kasar, dan dia bukan anak yang tidak berguna. Jika itu dapat meningkatkan tingkat pengiriman batu kasar, yaitu, jika 100% permata dapat diproduksi, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan benda ini? Dev tiba-tiba menjadi tertarik pada batu judi, dia sepertinya melihat cara menghasilkan uang. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuka permata 100%, jika ini, kata Donnie Wu, tiba-tiba terpana, dan kemudian menatap Dev melalui kaca spion dengan heran, karena dia tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dev hanya secara acak mengambil 10 keping dari batu sisa, dan bahkan 5 keping ditemukan dengan permata. Meskipun 5 keping yang tersisa tidak dibuka, Donnie Wu juga sepertinya memahami sesuatu. Tuan Chen, jika Anda bisa mendapatkan permata 100%, maka bisnis ini akan menjadi untung besar. Tidak berlebihan untuk menjadi orang terkaya di negara ini. Donnie Wu berkata dengan penuh semangat.
Ini cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Dev mengangguk. Chen. Tuan Chen, jika Anda tahu cara memilih batu kasar, maka kita dapat bekerja sama. Saya dapat memberi Anda 50% saham. Tidak, 80%. Saya hanya perlu 50%, 20 saham akan dilakukan. Tuan Chen hanya perlu datang ke tempat kasar dan memeriksa barangnya. Jantung Donnie Wu berdebar kencang, jika dia bisa memilih 100% dari batu kasar yang mengandung batu mulia, bahkan jika itu adalah 20% dari sahamnya, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Pilih beberapa batu kasar yang bagus dan buat sendiri, lalu ambil beberapa barang rongsokan untuk dijual di toko batu judi, dan biarkan para penjudi batu itu berjudi, dan Anda bisa menghasilkan uang lagi. Kamu sangat mempercayaiku? Dev tertawa. Percayalah, dengan tangan yang ditunjukkan Tuan Chen kemarin, seluruh dunia perjudian batu tidak dapat menemukan master dengan visi yang begitu unik. Donnie Wu mengangguk cepat. Aku hampir pingsan saat ini. Ya, aku juga kekurangan uang, jadi aku akan bekerja sama denganmu. Dev mengangguk. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Donnie Wu sangat gembira di dalam hatinya, dan buru-buru berterima kasih padanya. Ketika Donnie Wu membawa Dev ke rumah Wu, Ray Wu sudah membawa seseorang untuk menunggu di pintu. Melihat Dev datang, Ray Wu secara pribadi melangkah maju untuk membantu Dev membuka pintu. Memasuki aula keluarga Wu, Dev menemukan bahwa Ray Wu sudah menyiapkan makan siang yang sangat kaya. Setelah Dev diundang ke kursi utama, yang lain berani duduk. Patriark Wu terlalu sopan, itu hanya makanan ringan, mengapa membuatnya begitu megah? Dev melihat ke meja makanan dan berkata dengan senyum tipis. Tuan Chen mengagumi wajahnya, beraninya aku mengabaikannya. Ray Wu berkata, dan bangkit dan menuangkan segelas anggur untuk Dev. Donnie, jika kamu tidak menghormati Tuan Chen, ikuti Tuan Chen untuk menebus kesalahan. Ray Wu berkata kepada Donnie Wu setelah menuangkan segelas anggur untuk Dev. Tidak perlu, tidak ada yang besar, kamu tidak perlu menebus kesalahan lagi dan lagi. Itu membuatku terlihat seperti orang yang pelit. Dev melambaikan tangannya dan berkata. Ya. Wu Liu mengangguk lagi dan lagi, Tuan Chen tidak tahu apa-apa, saya pemberontak, saya tidak patuh sejak kecil, saya malah secara alami, dan tidak punya apa-apa. Bakat untuk berlatih, tetapi saya tertarik pada beberapa batu pecah sepanjang hari. Setelah waktu ini, saya akan membiarkan dia menutup toko batu judi, dan dia tidak akan pernah menyentuh batu-batu besar itu untuk saya lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ayah, aku tahu aku salah. Aku pasti akan mengubah sifat arogan dan dominanku di masa depan, tapi jangan biarkan aku menutup toko. Ketika Donnie Wu mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas. Diam untukku, kali ini berkat kemurahan hati Tuan Chen, atau kamu akan kehilangan nyawamu dan membuka toko batu judi yang menyebalkan. Di masa depan, tetaplah di rumah untukku, dan kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Ray Wu memelototi Donnie Wu dengan marah dan menegur dengan keras. Ayah, tokoku tidak bisa ditutup. Kenapa tidak bisa ditutup? Ray Wu meraung. Karena toko batu judi saya juga memiliki saham di Tuan Chen, dan sekarang Tuan Chen adalah bosnya, jadi saya tidak bisa menutupnya. Donnie Wu tiba-tiba teringat masalah memberi Dev 80% saham, dan segera berkata kepada Ray Wu. Ray Wu tercengang, dan menatap Dev dengan wajah bingung. Dev mengangguk dan berkata, Donnie Wu benar, saya berencana untuk berinvestasi di toko batu judinya. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, dan bakat mereka berbeda. Tidak semua orang cocok untuk seni bela diri. Saya pikir Donnie Wu adalah batu judi. Dalam hal ini, dia sangat berbakat. Dalam hal ini, maka saya dapat yakin. Dengan Tuan Chen yang bertanggung jawab, saya percaya bahwa anjing itu juga dapat melakukan bisnis dengan jujur. Ray Wu tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memulai bisnis dengan Donnie Wu, tetapi dengan cara ini, hubungan antara Dev dan keluarga Wu selangkah lebih dekat. Perjamuan dimulai, dan orang-orang terus memanggang Dev, tetapi Dev menolak untuk datang. Namun, selama perjamuan, Ray Wu tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan terus melihat keluar pintu dengan ekspresi khawatir.
Patriarku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Melihat penampilan Reiwu, kata Dev. Tidak, Tuan Chen, jangan salah paham. Reiwu melihat bahwa Dev salah paham, dan buru-buru menjelaskan, saya memiliki seorang putra yang telah berlatih seni bela diri di luar. Pria itu memberikan beberapa petunjuk, tetapi orang ini bahkan tidak datang. Reiwu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Berlatih seni bela diri di luar negeri? Dengan keterampilan master keluarga Wu, apakah Anda masih perlu mengirim putra Anda keluar? Dev merasa sedikit terkejut. Bagaimana mengatakannya, Reiwu juga master kekuatan internal, seseorang yang dapat diperingkatkan di ibu kota provinsi, dan bahkan menggunakan putranya untuk berlatih di luar. Reiwu tersenyum pahit, Tuan Chen tidak tahu apa-apa, sejauh yang saya mampu, saya masih dapat mengambil tindakan di ibu kota provinsi, tetapi ketika saya meninggalkan Jiangbei, tidak ada apa-apa. Anda harus tahu bahwa ada banyak tuan di dunia seni bela diri. Apa itu Master of Internal Strength? Mungkinkah masih ada tuan di atasmu? Dev sedikit terkejut. Lagi pula, dia bukan orang di dunia seni bela diri, dan dia tidak mengolah ki, jadi dia tidak tahu level dunia seni bela diri abadi tuan. Bersambung ke episode 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.